Kita akan meneruskan pembicaraan tentang Salman Al-Farisi dengan memulai membicarakan ayat-ayat Al-Quran yang turun berkenaan dengan Salman Al-Farisi. Kita juga akan melanjutkannya dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memuji Salman Al-Farisi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 62, Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang beriman dan orang yang memperoleh petunjuk. Jadi surat Al-Baqarah ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ketika turun ayat ini, ayat Al-Baqarah ayat 62, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Rasulullah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan innal ladzina amanu di situ antara lain Salman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro, orang-orang Sobiin, kalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal soleh, mereka akan memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut kepada mereka dan tidaklah mereka menderita. Di situ ada wakil-wakil dari berbagai agama. Dari Islam, menurut ayat ini orang-orang Islam, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro, orang yang beragama selain Yahudi dan Nasoro yang di sini disebut Sobiin. Kalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, walaupun misalnya orang Yahudi dan Nasara itu tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Mereka tidak akan mengalami rasa takut dan tidak juga kesedihan. Seperti kita ketahui, Salman itu pernah mengikuti pendeta-pendeta Nasoro sebelumnya dalam mencari kebenaran. Ia pun pernah menjadi penyembah api dalam agama Zarathustra. Bahkan Salman pernah menjadi tukang menyalakan api pembakaran di situ. Dalam hadis disebutkan bahwa salah satu di antara yang dimaksud dengan innal ladzina amanu di sini adalah Salman Al-Farisi. Dalam hadis yang lain, ketika turun ayat Qul, katakan olehmu Muhammad, kafa billahi syahida baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Katakan oleh kamu, hai Muhammad, cukuplah bagiku Allah sebagai saksi antara aku dan kalian dan orang yang mempunyai ilmu dari Alkitab. Dalam salah satu riwayat yang dimaksud orang yang memiliki ilmu dalam Alkitab itu minhum, di antara mereka adalah Salman. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain disebutkan wa man indahu ilmul kitab, itu adalah Imam Ali karamallahu wajhah. Itu disebutkan dalam Tahdhib Tarikh Dimas Al-Kabir juz ke-6 halaman 204. Ayat berikutnya adalah surat Kahfi ayat 28. Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajahu wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Ini Allah memerintahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kamu sabarkan dirimu
bersabarlah kamu bersama orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang karena mengharapkan ridho Allah semata-mata. Jangan kamu palingkan matamu dari mereka karena kamu mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Fahadihi, ayat ini nuzilat fi Salman al-Farisi, turun berkenaan dengan Salman al-Farisi. Fakana alaihi kisaun, Salman itu punya selendang, kisa, fihi yakunu ta'amuh, selendangnya itu dijadikan juga tempat menyimpan makanannya. Wa huwa ditharuh, selendangnya itu juga menjadi selimutnya. Waridauh, dan juga menjadi serbannya. Selendangnya, sarungnya itu, kalau kita mungkin di sini sebut sarung, sarungnya itu bisa dipakai menyimpan makanan, jadi selimut. Wa kana kisaun min suf, dan kisahnya itu, selendangnya itu dibuat dari suf, dari bulu. Fadakhala Uyainah ibnu Husain ada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa Salmanu indah. Pada suatu hari masuklah Uyainah ibnu Husain, seorang yang sangat kaya, orang yang sangat terpandang dari kabilah Badr al-Fazari, bahkan pemimpin kabilahnya. Dia masuk ke tempat Nabi berada dan di situ ada Salman. Fata'azza Uyainah birihi kisa'i Salman wa qad kana irqun fihi wa kana yawmun syadidal har fa'ariqa fil kisa'. Uyainah merasa terganggu karena bau selimut Salman yang sudah dipenuhi dengan keringat, dan hari itu adalah hari yang sangat panas. Jadi selendang Salman itu dipenuhi dengan keringat, sehingga Uyainah karena bau itu, kalau baju berbulu itu dipenuhi keringat, jadi bau dombanya itu menyebar. Sampai Uyainah, petinggi Arab waktu itu, merasa terganggu dengan bau pakaian Salman. Faqala, lalu dia menyampaikan usul, ya Rasulullah, idza nahnu dakhalna alaika fakhruj hadha wa asrifhu min indik. Uyainah ini sudah masuk Islam, dia tinggal di Madinah, makanya dia termasuk pemimpin kabilah Badr al-Fazari, termasuk orang Ansor juga. Ya Rasulullah, kalau kami masuk ke tempatmu, fa'akhrij hada, kan fa'akhrij hada, fa'akhrij hada, usir orang seperti ini, keluarkan orang seperti ini. Wasrifhu min indik, jauhkan dia dari sisimu. Fa'idha nahnu kharajna, kalau kami udah keluar, fa'adkhil man syi'ta, barulah engkau boleh masukkan siapa saja. Kalau dia orang kaya yang masuk ke majelis mungkin dengan parfum, dia menginginkan orang seperti Salman itu diusir dari situ. Waktu itu juga Allah menurunkan ayat Al-Quran, wala tuti man aghfalna qalabahu an dzikrina, janganlah engkau taati orang-orang yang sudah Allah lalaikan hatinya dari peringatan kami. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, dan yang dimaksud man arghafalna qalbahu an dzikrina itu Uyainah bin Husain bin Hudzaifah bin Badr. Sedangkan yang dimaksud dengan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang karena mengharapkan ridhonya. Dan janganlah kamu palingkan matamu dari mereka
karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Salah satu di antara orang yang dimaksud di situ adalah Salman Al-Farisi. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ketika turun ayat yauma nakhsyurul muttaqina ila rahmani wafda, surat Maryam ayat 85. Pada hari kami menghimpun orang-orang yang takwa menuju Allah yang Maha Pengasih dalam rombongan, dalam kelompok. Rasulullah menjelaskan, hum qaumun yafiruna ilallah. Mereka adalah kaum yang berlari menuju Allah. Fayu'tuna wa yuhibbuna wa yukramuna wa yushaffa'una. Fayu'tawuna wa yuhabbuna wa yukramuna wa yushaffa'una. Minhum Salman Al-Farisi. Mereka adalah kaum yang berlari menuju Allah, lalu mereka mendapat anugerah Allah, mereka dicintai Allah, dimuliakan Allah, kemudian mereka diberikan wewenang untuk memberikan syafaat. Minhum, di antara mereka Salman Al-Farisi. Dari hadis dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ta'ala hadhil ayah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi membaca ayat ini. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Surat Muhammad ayat 38. Kalau kalian sudah berpaling dari agama kalian, Allah akan menggantikan kalian dengan kaum selain kalian, sehingga mereka tidak lagi seperti kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, man haula alladzina intawallaina istabdalu bina thumma la yakunu amsalana. Ya Rasulullah, siapa itu orang apabila kami berpaling mereka akan menggantikan kami dan tidak akan lagi seperti kami? Siapa itu kaum yang akan menggantikan orang-orang Arab itu? Ketika orang-orang Arab itu sudah berpaling dari agamanya, fadoroba ala fakhdi Salman Al-Farisi, lalu menepuk paha Salman Al-Farisi seraya berkata, hadza wa qaumuhu walau kana dinu inda thuraya latanawaluhu rijalun min Faris. Dia inilah, Salman inilah, dan bangsanya, bangsa Persia. Sekiranya agama itu terletak di bintang Soraya, orang-orang dari Persia akan sanggup mencapainya. Itu beberapa ayat Al-Quran yang turun berkenaan dengan Salman Al-Farisi. Karena itu Rasulullah berulang kali menegaskan dalam beberapa kesempatan, Salman minna ahlul bait. Salman termasuk kami dari ahlul bait. Dalam ketinggian ilmunya, di dalam kebersihan batinnya, dan di dalam kesungguhannya untuk tetap setia kepada kebenaran. Walaupun ketika saya bacakan ayat-ayat Al-Quran, saya menyebutkan hadis-hadis Nabi yang berkenaan dengan ayat-ayat itu. Untuk selanjutnya saya juga akan membacakan hadis-hadis Nabi yang khusus tentang Salman. Yang pertama ini, kedua dan ketiga saya kutip dari Al-Isti'ab. Al-Isti'ab adalah kitab yang berisi nama-nama para sahabat, disusun dari alif sampai iya. Jadi kalau kita ingin tahu riwayat para sahabat, bacalah Al-Isti'ab, disusun oleh ulama ahli sunnah untuk memperkenalkan kita kepada para sahabat Nabi. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau kana dinu inda Thuraya lana lahu Salman." Sekiranya agama berada di bintang Suraya,
maka Salmanlah yang dapat mencapai. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, amaroni rabbi bihubbi arba'ah wa akhbaroni annahu subhanahu yuhibbuhum. Tuhanku memerintahkan aku untuk mencintai 4 orang di antara sahabatku, dan Tuhanku subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepadaku bahwa dia mencintai mereka. Ali wa Abu Dzar wal Miqdad wa Salman radhiyallahu anhum ajma'in. Ada orang yang mengkritik saya bahwa saya tidak pernah menyebut wa ashabihi ajma'in atau tidak radhiyallahu anhum ajma'in. Itu saya buktikan mereka keliru. Ketika saya menyebut Ali, Abu Dzar, Miqdad, Salman, saya menyebut radhiyallahu anhum ajma'in.